Melihat Pak Presiden Prabowo ini menyangka tidak sih kalau dampak yang terjadi akan sejauh ini? Dugaan saya tidak ya, karena Pak Prabowo kan punya hubungan yang baik dengan Ibu Mega. Oke. Bahkan kita tahu 2009 Pak Prabowo maju sebagai cawapresnya Ibu Mega. Jadi mungkin di luar dugaan Pak Prabowo, reaksi atau respon Ibu Mega terkait dengan kasus Mas Hasto sekeras itu ya. Tetapi lagi-lagi ini bagian dari politik ya. Dan sepertinya Ibu Mega sudah menduga tanda-tandanya ketika terjadi kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam acara hari ulang tahun Gerindra beberapa waktu lalu ini. Tak lama kemudian terjadi putusan penolakan terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Hasto yang kemudian berujung pada penahanan dirinya sebagai tahanan KPK ya dalam dua kasus, dua sprindik sekaligus. Jadi lagi-lagi ini isu yang menarik secara politik tentu saja, dan tadi Detikcom mengabarkan potensi terjadinya kegagalan komunikasi di belakang layar karena Mas Pramono yang sebelumnya ditunjuk sebagai jembatan ya antara pemerintahan Prabowo dengan PD Perjuangan, bahkan juga menjadi semacam jembatan buat mengkomunikasikan kebijakan DPP PD Perjuangan dengan para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah kaitannya dengan retreat itu konon menurut berita sudah kembali ke Bandara Internasional Jogja. Artinya kalau betul kabar yang disiarkan oleh media bahwa Mas Pram yang sempat berada di kafe hanya beberapa meter dari lokasi acara retreat itu kembali ke Jogja, kemungkinan terjadi kegagalan cari titik temu antara Presiden Prabowo dengan Ibu Mega. Dan ini konsekuensinya tentu buat kepala daerah ada 40-an lebih tadi makin terkatung-katung karena mereka sudah berada di Magelang tetapi takjua instruksi penundaan dicabut, saat yang sama acara retreat sudah berlangsung 3 hari nih. Iya. Jadi ini memang posisi yang sangat sulit ya buat kepala daerah karena mereka urusan governability-nya kan lebih banyak berurusan dengan pemerintah pusat ketimbang dengan DPP. Nah pada titik itu saya masih bisa memaklumi kalau misalnya ada 4 sampai 5 kepala daerah dari PD Perjuangan yang akhirnya memutuskan untuk ikut serta retreat ya. Baik. Tadi saya lihat Bupati Lebak ya itu ikut ya, kemudian Bupati Brebes, Bupati Malang ya. Jadi ini beberapa kepala daerah yang melakukan semacam tanda kutip pembangkangan ya, karena ikut retreat tanpa menunggu terlebih dahulu restu dari Ibu. Baik. Prof. Henry, kalau Anda melihat ini seperti apa? Arahnya nanti akan kemana nih kalau sudah ada satu perwakilan yang diduga ditarik begitu ya, bisa dikatakan begitu. Nanti siapa yang akan menjembatani antara PDI Perjuangan dengan pemerintah? Itu yang pertama. Dan kemudian ini kalau toh nanti akan tetap jadi mengikuti retret, kira-kira kapan Prof? Ini sudah masuk hari ketiga. Saya mau membicarakan tentang hubungan PDI dan pemerintah. Oke, silakan. Saya melihat bahwa Pak Prabowo itu belakangan ini itu ingin membranding dirinya sebagai tokoh nasional yang bisa dekat dengan siapa saja. Termasuk dengan Caimin, dengan ketua-ketua partai yang banyak itu, dan juga dengan Pak Jokowi. Dia orang yang bisa dekat ke sana. Saya yakin bahwa ke depan juga akan bisa juga dia bertemu dengan Bu Megawati, karena tadi seperti kita ketahui juga Mas Burhan juga mengatakan hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan bagus. Bahkan yang menarik katakanlah Pak Prabowo ketika stateless di Jordania itu juga Bu Mega. Ya. Dan itu ada tokoh-tokoh yang waktu itu ada di balik layar lah, ada yang melaksanakan. Ada Pak Luhut, ada Pak Ian Santoso Perdana Kusuma, anaknya Pak Halim Perdana Kusuma. Itu kepala BAIS waktu itu yang mengurus bagaimana Pak Prabowo bisa balik ke Indonesia. Ya. Nah, artinya apa? Pak Prabowo punya hubungan karena dia diselamatkan oleh Bu Mega. Tapi jangan lupa, dia juga dijadikan jenderal oleh Presiden Jokowi yang menjadikan Menteri Pertahanan, dan dia udah selesai, dia bintang 3, jadi Menteri Pertahanan itu bintang 4. Jadi jenderal penuh oleh Pak Jokowi, jadi presiden lagi oleh Pak Jokowi. Sama Pak Jokowi dia dekat. Tapi saya yakin dengan Bu Mega juga dekat. Tapi gara-gara kasus ini nampaknya bisa agak sulit karena Bu Mega ini bukan
orang yang mudah juga ditekuk hatinya ketika dia sudah merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil, ya seperti sekarang yang terjadi kan begitu. Nah ini memang membutuhkan orang yang bisa menjadi mediator ya. Tadi Pak Pramono Anung yang diharapkan bisa jadi mediator. Ya, ternyata balik ke arah Jogja tapi nih. udah balik ke arah Jogja. Ya. Maka mau tidak mau harusnya Pak Prabowo sendiri. Bagaimanapun juga Pak Prabowo harus ingat, kalau nggak ada Bu Mega, stateless dia di Jordania. Oke. Ya gitu kan? Nah ini perlu dipikirkan oleh Pak Prabowo. Dan supaya Pak Prabowo kembali bahwa membranding dirinya bisa menjadi pemersatu elit-elit politik benar-benar dilakukan. Ya. Itu yang perlu dilakukan. Nah terakhir tentang konsekuensi. Memang yang dikhawatirkan kepala-kepala daerah itu adalah hubungan dengan pusat itu kalau sudah menyangkut tentang anggaran. Sehingga itu pasti mereka khawatir. Tapi kalau anggaran kemudian nanti dipersulit atau dipersempit gitu ya oleh pemerintah pusat, itu juga dampaknya juga pada pemerintah Pak Prabowo, bahwa seolah-olah Pak Prabowo bukan negarawan, kan begitu kan? Oh ternyata dendam juga dengan kepala-kepala daerah yang tidak ikut retreat kan begitu. Ini catatan-catatan yang perlu menjadi literasi bagi masyarakat untuk menilai PDIP maupun menilai Pak Prabowo maupun juga menilai kalangan kepala-kepala daerah itu. Oke, baik Prof. Henry, ini tentunya intinya kita masih harus menunggu begitu ya, bagaimana kemudian kebijakan baru yang nantinya mungkin akan dikeluarkan begitu ya.